Selamat malam teman-teman Garasi Bloko. Kita datang lagi di sini. Di kiri kita ada BMW 530i G30 M Sport. Kalian penasaran seperti apa dalamnya? Ikuti kita ya. BMW 5 Series ini sudah keluar sejak dahulu kala. Jadi dari generasinya yang dari E Series, F Series, dan ini yang G Series. G Series ini sangat spesial. Kenapa? Even dari segi mesin ya, dari segi yang baseline-nya aja, 520i itu mesinnya sudah sangat spesial. Jadi memang dia udah ganti kode mesin dengan kode mesin B48. Transmission masih menggunakan yang ZF8. 8-speed torque converter itu juga sangat reliable. Digabungkan dengan mesin yang dengan inovasi yang sangat baru, B48, yang sampai sekarang tidak kelihatan problem yang sangat signifikan. Dan sekarang kita di sini punya 530i, yaitu adalah seri tertingginya di 5 Series G30, dan juga ini trimnya yang M Sport ya. Jadi kalau M Sport itu dia secara luar beda, bodi kita ini dia lebih sporty. Kalau M Sport itu di BMW beda dengan julukan-julukan sporty di merek mobil lainnya ya. Kalau M Sport itu dia mempengaruhi airflow ke dalam mesin, airflow ke dalam radiator, dan juga ke brake. Jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi performa dari si mobil tersebut. Nah, biasanya kalau M Sport itu selalu dilengkapi dengan interior yang berwarna hitam. Sedangkan yang kita punya ini berwarna konyek. Nah, ini warnanya sangat spesial nih guys. Karena kalian biasanya kalau melihat dari luar, ini tuh tampaknya udah sporty banget. Udah dapat kaliper M, jadi M Sport semua, M Performance. Kiri, kanan, depan, belakang, ini body kitnya udah body kit M semua. Di belakang juga ada diffuser, ala-ala diffuser seperti itu. Tapi pas kita masuk ke interior nih guys, interiornya itu warnanya coklat. Jadi sangat classy ya. Ini gabungan antara sporty dan juga classy. Kalau kalian melihat di sini, kalian mendapatkan semuanya, sporty iya, classy iya, elegan juga iya. Dan juga dilengkapi dengan warna ambient lighting yang sangat lengkap ya. Jadi kalian suka yang warnanya terang, kalian suka yang warnanya gelap, itu ada semua di sini. Masuk ke bagian belakang, ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment ya. Jadi saya tingginya kurang lebih 169 cm. Di sini ada TV di depan saya, ini bisa dinyalakan. Dan ini bisa mengcopy layar di depan. Jadi ini kita bisa melihat informasi di depan, dan juga kita bisa menyetel audio secara individual di sini. Di sini juga ada portnya dan juga ada AC. Jadi sangat lengkap untuk fitur-fitur ya di 530i ini. AC juga dia dapat di pilar B. Jadi kita nggak perlu takut kepanasan karena di kiri ada dan di kanan juga ada. Gitu. Untuk duduk di belakang ini enak banget ya. Jadi dia nggak terlalu tegap, dia agak masuk ke dalam, dan juga dia agak rebahan. Jadi kalau kalian yang suka pakai supir, ini juga cocok. Dan juga di kiri dia juga ada armrest di sini dengan 2 buah cup holder. Dan juga posisinya juga enak ya. Jadi di sini pas kita nyetir kalau mau bawa minum juga bisa. Dan juga legroomnya dengan jarak yang cukup luas. Di sini juga dapat window blinds ya. Jadi kalau kalian lebih suka privacy, di sini juga bisa ditutup. Ini adanya di 530i. Jadi yang sangat spesial. Sekarang kita keluar. Dari katup bensin juga sama ya. Jadi ala-ala mobil Eropa, dia tidak ada tombol yang agak ribet di depan. Jadi selama kondisi mobil terbuka, kita tinggal dipencet saja. Ini langsung terbuka otomatis. Tinggal dibuka dan tutup seperti ini. Konsumsi bahan bakar dalam kota kurang lebih dia 111, seboros-borosnya itu 110. Kalau kalian menggunakan EcoPro dan nyetirnya kurang lebih 20-30 km per jam, rata-rata ya, itu bisa dengan gampang 113 ke 114. Jadi ini mobil tenaganya lumayan besar,
tapi juga irit guys. Nah, kita sekarang ke belakang. Ini bagasi juga sudah menggunakan power tailgate ya. Jadi nggak perlu capek-capek buka tutup lagi. Dan bagasi itu luas banget guys. Ini bisa naruh hampir 3 koper large dan juga kurang lebih satu golf bag melintang kiri ke kanan. Dan juga untuk menutup kita tinggal pencet di sini. Dan tertutup otomatis. Gitu. Nah, yang spesial juga ada di sini nih guys. Spesial ini velgnya ini dia menggunakan velg M Sport dengan jari-jarinya yang banyak. Bannya juga sudah RFT ya, karena kalau BMW itu memang tidak mendapatkan ban serep gitu. Pokoknya kalian penasaran kan dengan cara nyetirnya dan feeling berkendaranya? Langsung aja ikut sama kita ya. Nah, sekarang kita ada di dalam 530i-nya nih guys. Ini kita nyetir. Ini pokoknya semua interior kayak warna lampu, terus information display di tengah sini, digital speedometer, itu semua bisa di customize sesuka kalian. Gini, kalau ini karena saya suka warna biru, ini saya setting semua warna biru ya. Karena dia matching juga sama warna coklat ini nih, kebetulan. Ini kita lagi nyetir, modenya itu Eco Pro. Nah, Eco Pro ini dia ada satu teknologi BMW yang sangat ditekankan sampai sekarang, yaitu adalah BMW Efficient Dynamics. Ini dalam artian kalau kita ngerem, si BMW ini punya sistem untuk meregenerasi charge untuk aki ya. Jadi pas kita ngerem itu si akinya dari BMW ini kecas kembali gitu. Jadi semacam kayak mild hybrid seperti itu. Jadi aki si BMW itu memang dia lebih tahan lama dibandingkan aki-aki mobil pada umumnya gitu ya. Terus kalau di GoPro ada yang namanya coasting. Coasting ini adalah kita tidak perlu menginjak gas. Jadi si transmisi dan engine itu dia disconnect ya. Jadi kita ibaratnya kalau di sini namanya itu freewheeling. Freewheeling itu kita tidak perlu effort untuk ngegas, jadi dia ibaratnya mengglosor gitulah. Kita nggak perlu ngerem, ini charge-nya di tengah, ini namanya freewheeling. Freewheeling itu kita tanpa injek gas sama sekali, tapi dia masih melaju dengan kecepatan konstan. Ini yang membuat Eco Pro itu sangat irit guys untuk konsumsi bahan bakar ya. Ini 1.15 kalau kita jalan seperti ini itu dia sama sekali effortless. Dan apabila kita mau balik ke comfort juga bisa. Comfort ini tapi dia tidak ada fitur yang namanya si efficient dynamics atau si freewheeling yang tadi itu. Comfort ini dia lebih untuk kegunaan sehari-hari. Untuk apabila kita matiin mesin, nyalain mesin, dia balik lagi comfort. Jadi ini mode defaultnya. Kalau kalian mau balik ke sport itu menjadi yang atas ya. Nah, ini kebetulan M Sport. Kalau M Sport dia ada lambang M di tengahnya sini. Jadi secara penampilan speedometer juga beda dengan yang versi yang biasa ya. Dan kalau sport ini dia bisa menunjukkan, kita bisa milih nih guys, standar atau individual. Kalau configure individual ini kita bisa setel semuanya ya. Seperti damping dari suspensi, steering, berat atau ringan, engine ini dari engine-nya respon pedal gasnya sensitif atau tidak, ini dari sini. Terus transmissionnya juga ini sigap atau tidak bisa disetel dari sini. Opsinya ada sport dan comfort dua ini. Dan kalau kita di sport ada satu fungsi lagi yang kita bisa lihat, ini sport display. Sport display ini memang signature dari BMW dari dulu ya. Dia bisa menunjukkan horsepower dan juga torsi dari mesin BMW ini. Jadi kalau kita gas ini dia juga naik ya, contohnya ya. Nah ini itu dia naik. Kalau kita rem juga dia nanti turun. Ini menunjukkan terus dia ada needle ya. Ini terakhir, itu tren terakhir ke di mana kita bisa me-reach power itu. Jadi itu ibaratnya seperti indikator yang sudah kita jalani di situ. Nah, ini kita coba sekarang ya. Ini kita gas sedikit, ini torsi dan horsepower dia naik. Dia torsi dan horsepower cukup besar ya, karena dia 530i. Stoknya itu kurang lebih 258 horsepower. Torsinya hampir 350 Nm ya. Jadi kalau kita ngomong pelan atau enggak,
mobil sedan sebesar ini? Jawabannya tidak, karena ini cukup banget. 0 ke 100-nya itu kurang lebih dia 7 detikan. Jadi cukup banget buat mobil sebesar ini, senyaman ini, akselerasi secepat itu sih nggak perlu diragukan lagi. Dan dari segi transmisi, ini di mode sport ya. Kita tuh stop and go, lampu merah, macet-macetan gitu, dia nyaman. Jadi nggak apa ya, ibaratnya nggak endut-endutan seperti transmisi dual clutch ya. Karena ini dia menggunakan torque converter 8 speed ZF8. Jadi perpindahan giginya juga sangat halus dan juga gampang diprediksi gitu. Di setir juga dia dapat setir yang paling 3. Setir ini setir M Sport, karena udah mobil ini sudah mendapatkan trim M Sport ya. Jadi pedal shift juga ada di belakang sini. Kalau yang biasa itu dia bentuknya agak V seperti itu, terus tengahnya bolong. Kalau ini dia setir M Sport, memang dari dulu setir M Sport itu selalu paling 3. Dan itu menandakan trim yang paling sporty di bawah M Series ya. M Series yang beneran seperti M5, M3 dan sebagainya. Juga ada di sini 530i M Sport, dia ada mode adaptif. Nah, adaptif ini dia ibaratnya seperti Sport dan juga EcoPro digabung. Jadi ini dia membaca cara kita nyetir mobil. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri seperti apa sih karakter kita membawa mobil ini. Apakah nyantai, apakah lebih suka ngebut. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Jadi dia menyesuaikan sendiri sesuai dengan habit berkendara kita. Ini mode yang sangat unik ya, karena biasanya nggak ada di tipe-tipe yang lainnya. Jadi ini juga sangat menarik karena cuma ada di 530i M Sport yang ini gitu. Terus dari ride quality ya, ride quality ini karena dia 530 sudah menggunakan DDC Dynamic Damping Control. Jadi suspensinya juga kalau di sport itu dia lebih stiff tapi masih sangat dewasa, nggak keras yang kayak gerobak ya guys. Jadi ini enak banget walaupun di mode sport ya. Dan ada satu lagi, dia kalau kita lagi nyetir gini, kita balikin ke mode comfort nih, nggak ada perubahan yang jomplang. Jadi perubahan dari setiap perpindahan mode berkendara itu dia sangat soft. Ibaratnya kalau apa namanya, kalau kain itu dia selalu sutra. Itu nggak ada yang tiba-tiba jedok itu nggak. Pokoknya semua perpindahannya elegan, nyaman dan juga aman gitu. Untuk lampu dia sudah menggunakan BMW Adaptive LED ya. Jadi ini penyorotan lampu ke depannya juga sangat padat dan juga enak kalau lihat kita pas malam hari. Penerangannya cukup banget. Ini kita nyetir bisa dibilang juga agak low light, karena di depan juga lampunya ini ada yang mati, terus ada yang enggak. Nah, ini juga penyorotan lampunya tuh jadi enak banget guys. Dan juga dia ada central subwoofer ya di atas ini. Jadi sound quality itu beda banget dengan audio mobil yang biasa-biasa. Terus dari AC juga dia ada yang fitur ikonik ya. Dia ada ionization. Ionization ini dia ibaratnya seperti air purifier buat AC. Dan juga ditambah dia bisa masukin parfum ke dalam AC. Jadi di bawah sini dia ada kompartmen yang bisa dibuka untuk buka tutup untuk masukin parfum ya. Untuk settingnya dia ada di bagian settings, my vehicle, dan juga vehicle setting. Di sini ada climate comfort dan juga ada fragrance. Nah, ini fragrance ini kita sedang menggunakan 2 fragrance, tapi yang satu ini sudah empty. Nah, ini bisa digonta-ganti di BMW, dijual banyak rasanya, tergantung selera kalian lebih sukanya apa. Nah, ini juga sangat unik ya, karena di tipe lainnya tuh belum ada yang seperti ini. Gitu. Dari segi berkendara di sini, kenyamanan dan sportiness dari si mobil ini sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari dan juga weekend. Apabila kalian menggunakan supir juga cocok. Jadi kalian yang penasaran langsung aja ke Garasi Bloko di BSD, langsung di sini ada alamat saya dan juga ada nomor telepon yang tertera ya. Langsung saja. Salam sehat Garasi Bloko. Selamat malam.